Gantian sejumlah nama jalan di ibu kota oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuai beragam respons. Salah satunya berupa penolakan juga dari warga Jalan Cikini 7 Jakarta Pusat yang akan diganti namanya menjadi Jalan Tinosidin. Kita simak laporan dari Irianda Mardanus dan juru kamera Julian berikut ini. Saudara, saya saat ini berada tepat di Jalan Cikini 7. Gang ini adalah gang yang menghubungkan atau jalan yang menghubungkan Cikini 7 masuk ke Cikini 8 nantinya. Jalan ini sudah diubah secara administratif, secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, termasuk dalam 22 jalan atau nama jalan yang diubah. Nanti Jalan Cikini 7 ini akan diubah menjadi Jalan Tinosidin. Saya sendiri sekarang berada di depan rumah Ketua RT 01 RW 01 yang kabarnya ini tidak setuju dengan pergantian nama jalan ini. Apa alasannya, lantas apa yang akan dilakukan, saya akan ngobrol langsung. Warga warga Cikini 7 sendiri, Pak Nur Jaman juga sudah menyampaikan ada beberapa yang sebenarnya mayoritas ya Pak ya, ini kurang setuju dengan pergantian nama ke nama Jalan Tinosidin ini. Kalau waktu itu kenapa Pak? Sebagian besar warga merasa agak nanti ribet masalah pengurusan dokumennya. Satu, KTP juga kan kalau misalkan ada paspor juga ya kan, pengurusan paspor kan ganti juga alamat. Terus warga juga emang kebanyakan emang ngeluhnya segitu. Emang ribet aja gitu kayaknya. Kalau buat ngurus ganti nama lagi ya kan. Kita akan dengarkan langsung keluhan-keluhannya, kemudian juga masukan-masukannya dari sesepuh di daerah Cikini 7 ini. Saya sudah diantarkan ke salah satu rumah sesepuh, keluarganya Pak Jaman juga ya, berarti di RT 1 RW 1, ini namanya Pak Mul. Kita langsung coba sapa ya Pak Jaman ya. Assalamualaikum. Pak Mulnya ada. Ini terkait perubahan nama jalan Cikini 7 Pak Mul. Jadi rencananya kan jadi ke Jalan Tinosidin itu kan. Tadi imbau sama Pak Ketua RT, katanya dengar dari sesepuh juga. Nah kalau Pak Mul sendiri di sini dari tahun berapa? Saya sejak lahir tahun 67, memang dari awal itu sebenarnya namanya Guru Demar, Jalan Kalipasir Guru Demar. Nah, waktu itu saya ikut ke wali kota, itu akan diganti dengan Taman Ismail Marzuki wacananya. Namun kemarin itu ada lagi cuma yang ngundang lurah buat angket. Nah, itu umumnya pada tidak setuju. Itu. Setujunya kenapa Pak Mul? Karena memang pertama dokumen itu menyangkut ya semua surat menyurat administrasi. Kedua itu kan yang diangkat itu Tinosidin di sini juga kurang familiar ya. Nah Pak Jaman juga sudah nganterin saya nih, salah satunya ke rumah Pak Ketua RT 4, ya kan? Di Cikini 7 ini termasuk yang dituakan juga di daerah Cikini 7. Pak, udah di sini dari tahun berapa? Dari Orok. Tanggapannya gimana Pak atas rencana ini? Kalau kita udah koordinasi sama warga juga, merasa keberatan sih yang udah kita sampaikan ke beberapa warga pertemuan, ternyata kurang setuju. Dan itu juga udah koordinasi juga pada beberapa RT dalam rapat di kelurahan menolak atas gantian nama Tinosidin. Itu tadi saudara beberapa suara langsung dari penduduk asli ya di Cikini 7 terkait dengan rencana penggantian nama Jalan Cikini 7 menjadi Tinosidin. Ternyata tidak hanya masalah dokumen ataupun administrasi, tapi ada satu masalah lagi kalau bagi warga Cikini 7, yaitu adanya keterlibatan ataupun keterikatan ya dengan satu nama yang memang sebenarnya tadi ditunjukkan juga ya. Kalau kita lihat di aplikasi Google Maps, nama jalan di Cikini 7 ini, nah ini bisa saya lihatin ya. Ini masih Jalan Kalipasir Guru Demar. Nah, jadi yang diminta kalau dari warga Cikini 7 sendiri ini sebenarnya kenapa nggak balik lagi aja ke nama tokoh Betawi, tokoh Muslim yang juga memang tokoh asli dari
warga Cikini 7 khususnya. Dari Jakarta, daerah Cikini 7 khususnya, atau nanti akan berganti menjadi Jalan Tinosidin, Iriana Mardanus, Julian, Kompas TV. Itu tadi tanggapan beberapa warga khususnya di kawasan Cikini. Dan juga sudah bergabung bersama kita di studio ada Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi atau Bamus Betawi, Pak Muhammad Rifki atau biasa dipanggil Eki Pitung. Selamat pagi, Pak Eki. Ya, Jadi saya ingin tahu tanggapan Anda sendiri dulu dari berbagai tanggapan masyarakat lah, begitu melihat ada yang setuju, tapi yang terdampak tampaknya memang tetap ada beberapa yang merasa disulitkan oleh perubahan nama ini. baik, Assalamualaikum. Saya pikir memang perubahan nama jalan ini sebaiknya memang warga ya khususnya ya. Karena ini juga sudah tersosialisasi dengan baik. Lalu ada antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta di mana Pemprov DKI juga membuat yang namanya jemput bola. Jemput bola ini artinya bahwa identitas kependudukan ini akan beradaptasi perlahan-lahan. Jadi ketika memang ini memang sudah diputuskan menjadi keputusan gubernur, maka warga Jakarta saya melihatnya sih hanya riak-riak kecil ya. Hanya ada beberapa gang-gang atau jalan kecil warga yang memang sifatnya keberatan. Namun bukan berarti juga kita tinggalkan dari pemerintah daerah. Itu semua ada antisipasi dan bahkan dari Depdagri, lalu juga dari kepolisian, itu semua terpadu untuk membantu membackup bagaimana perubahan nama jalan itu menjadi tersosialisasi dengan baik. Begitu. Jadi sudah dipersiapkan untuk dipermudah. Sangat sudah dipersiapkan. Gitu. Oke, nah saya kembali ke Mas Agus. Mas Agus, sebenarnya kalau untuk perubahan nama jalan ini khususnya untuk warga yang terdampak itu seharusnya menjadi pilihan atau tidak sih? Atau ada pilihan tidak sih sebenarnya? Atau mau tidak mau mengikuti saja gitu? Pak, maksudnya gimana? Ada ditanyakah apakah keberatan masih sebelum perubahan tersebut? Atau sebenarnya mau tidak mau terima saja? Saya tidak tahu sosialisasinya, tapi kemungkinan sih harusnya dilakukan. Ya kan, dimintain pendapat seperti apa. Dan disosialisasikan yang penting supaya masyarakat itu paham. Soal ada setuju tidak setuju kan semua kebijakan tidak ada yang 100% setuju. Yeah. Tetapi bagaimana memanage yang tidak setuju itu misalnya, semuanya kan soal administrasi. Nah, administrasi itulah yang tadi saya katakan jemput bola, tidak pakai biaya. Jadi yang proaktif adalah Pemprov kan, ada apa namanya PPSP dan sebagainya soal perizinan kan itu bisa langsung tanpa kan itu saja keberatan, tidak ada keberatan lain. Soal nama memang generasi Pak Tinosidin itu generasi saya dulu waktu belajar tentang ya sama Pak Tinosidin kan begitu. Nah, tapi itu harus dijelaskan siapa sih Pak Tinosidin, mengapa pakai ini. Ada yang mendekati warga supaya warga paham dan nggak ada masalah, cuman ganti nama saja. Dan itu biasa dilakukan di beberapa kota maupun beberapa negara seperti saya katakan tadi di awal. Nah, Pak Eki, soal pemilihan tadi saya juga bilang ini ternyata kan tidak terbatas pada tokoh-tokoh keturunan Betawi saja, tapi berkontribusi di Jakarta, berdomisili di Jakarta gitu. Ini sebenarnya pemilihannya menurut saya bisa besar sekali gitu, listnya bisa panjang sekali gitu. Jadi mendasarinya seperti apa, terutama juga kalau ingin mendahulukan tokoh-tokoh Betawi nama-namanya? Prosesnya itu sebenarnya berangkatnya dari usulan-usulan warga dan juga usulan-usulan beberapa tokoh yang sudah panjang sebenarnya kepada Dinas Kebudayaan dan juga kepada Pak Gubernur. Lalu bahkan itu melalui Wali Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat kalau menyangkut ke wilayahnya. Nah, dari situ baru digodok ada tim yang memang sebagai narasumber dan berkompetensi gitu. Jadi ketika nama-nama ini diambil pun bahkan setelah ini bahkan akan ada tahap 2, malah lebih banyak mengusulkan nama-nama daripada yang keberatan gitu. Bahwa ini perlu diganti gitu. Bahkan Pak Gubernur dan juga Kepala Dinas Kebudayaan nanti akan ada tahap kedua gitu untuk buat mengganti nama lagi. Nah, ini saya pikir memang adaptasi ini yang memang ada kontroversi dan ada kontra dan itu biasalah. Jadi kita juga bagian dari Bamus Betawi dan bagian dari warga lah ya gitu. Kita udah mensupport ini, ada hal-hal kemungkinan yang memang akan terjadi nanti. Tapi dari 100% nama-nama yang
disuguhkan atau yang diletakkan di ganti-ganti nama ini hanya insya Allah lah nggak banyak gitu untuk yang protes begitu. Ya, dan nanti kita akan bicarakan lebih jauh dan mungkin banyak juga yang menanyakan, nanti saya akan tanyakan juga ke Mas Agus, sebenarnya ada tidak sih pada saat terjadi perubahan nama seperti ini, ada urgensinya kah atau memang sesuatu yang ya lebih kepada indah untuk dilakukan, tapi urgensinya sebenarnya tidak terlalu besar juga. Kita akan bahas lebih jauh usai jeda berikut ini.